Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan podcast bersama saudara Tommy. Ya, Bisa disebut dia ini wibu veteran. wah, sebenarnya bukan ibu sih, lebih tepatnya di bokos ya. Orang ini adalah orang-orang yang tolong. Emang apa bedanya animal lover sama wibu? Ya, kalau soal itu sih animal itu bercenderung ke cuma nonton anime aja gitu. Tapi kalau soal wibu itu udah beda lagi. Dia tuh mau mengucapkan kayak budaya Jepang, ingin ke Jepang, ingin jadi orang Jepang. Ya intinya tuh ya itu Nani? intinya. Berarti kalau saya mau ingin ke Jepang berarti saya wibu dong. Ya enggak juga sih. Kalau yang memang ingin pergi ke Jepang bisa juga lewat jadi ini apa antar negara. Turis, nah ya, jadi turis, pekerja atau pelajar, mahasiswa kuliah di Jepang. Suka anime dari apa? Nah, di tepatnya sih dari kelas 1 SMK ya mungkin ya. Gak sadar ya Kak? Ya mulai nonton anime itu mulai dari kelas 1 SMK. Direkomendasikan sama teman. Berarti SD nggak nonton, nggak Naruto gitu nggak? Kalau nonton Naruto itu cuma sekilas-sekilas aja sih. Waktu Perang Dunia Shinobi keempat. Oh berarti baru sukanya anime itu dari Kelas 1 SMK. ya. Kan biasanya kalau kelas 1 SMK itu pada suka pacaran, suka tawuran. Kok Tommy sukanya anime kenapa? Iya, karena lebih realistis sih. Lebih kayak bisa membuat diri kita termotivasi terdapat di sebuah anime itu terdapat ada pelajaran tertentu. Contohnya kayak anime Black Clover yang MJ-nya Asta. Nah itu kita bisa mendapatkan ilmu tentang jangan menyerah di situasi apapun. Meskipun itu kita keadaannya bagaimanapun kita harus jangan menyerah. Yang kalau bicara soal Asta kan dia pengen jadi kesatria sihir tapi nggak punya sihir. Nah, itu jadinya intinya kita tuh harus cenderung positif dan jangan menyerah. Nah, itu pokoknya intinya jangan menyerah kan. Jadi terdapat ada pelajaran yang bisa kita ambil dari anime tersebut. Jadi suka anime itu karena ada hikmahnya itu. Nah ya ada hikmahnya terus kita juga bisa belajar bahasanya. Ya. Kalau pengen lebih jauh bedanya anime sama kartun itu apa? Ya kalau kartun itu lebih ke ini ya apa ya beda sih. Kalau anime itu gimana ya jelasinnya itu. Kalau anime itu kayak lebih ke 2D tapi kayak 3D gitu. Ya. Tapi kalau yang kartun tuh antara 1D sama 2D gitu. Jadi perbedaannya tuh lebih ke kelasnya gitu. Mungkin sih. Kalau looks-nya atau dari segi ceritanya perbedaannya itu? Nah, kalau anime itu udah direncanakan dari episode 1 sampai episode berapa. Tapi kalau kartun itu ceritanya itu bisa ini musim-musiman kayak kita tuh bisa mengarang. Nah, tapi kalau anime itu harus ada jalan ceritanya baru bisa dibuat. Jalan ceritanya itu lebih berat ya? Nah, iya, lebih berat itu. Lebih berat. Lebih berat, lebih menguras otak, menguras ini. Terus kenapa suka anime itu ya gara-gara ceritanya itu? Iya, ada ceritanya terus kita bisa Dapat dapat dari hikmah. hikmah dan ini apa pelajaran bisa kita ambil dari film tersebut Ya. dan kita juga bisa termotivasi untuk menggerakkan sesuatu. Pernah nggak kejadian peristiwa di rumah gitu sama orang tua dimarahin gara-gara kebanyakan nonton anime atau keseringan atau sampai lupa waktu? Ya pernah sih waktu itu sih gara-gara nonton anime waktu itu masih streaming One Piece ya. Itu nonton anime aku dari habis Isa sampai jam 3 malam gitu. Berulang kali sampai 1 bulan gitu. Jadi kalau pas waktu pagi itu bangunnya agak kesiangan dikit. Jadi dia marah sama orang tua gitu.
itu. Terus kadang sore juga pulang dari kerja atau gimana main gitu, itu nonton, pulang dari sekolah itu nonton. Waktu itu juga dimarahin gitu sama orang tua, main HP terus gitu. Itu tergolong nolep nggak? Ya kalau nolep sih enggak sih. Enggak. Ya kalau orang nolep itu lebih tepatnya itu males keluar dari kamar. Mas keluar dari kamar nonton anime, main Itu anime game, terus ya. makan. Mungkin keluar kalau makan atau ke kamar mandi, mandi itu mungkin. Nah, atau ke supermarket beli apa gitu. Mungkin kalau keluar supermarket mungkin tertutup gitu ya. Pakai masker, Iya. aura ininya kuat banget gitu. Ya, kurang lebih sih. Kalau perbedaan anime sama manga, Nah, kalau anime itu lebih tepatnya ke video sih. Yang Video. diambil dari manga. ada audionya, ada videonya. Ya ada yang menerjemahkan Iya. ke video, ada yang mengisi. Lebih tepatnya itu voice actor. Nah, tapi kalau manga itu kita tuh kayak baca komik gitu. Ya baca komik. Nah, dan anime itu diangkat dari manga tersebut. Hmm. Ya. Jadi anime itu bisa dibilang berapa persen dari manganya? Ya, mungkin sekitar kurang lebih 90 atau 80%. Karena di anime itu kadang beda jalan ceritanya sampai Beda. ya. Kadang di manga itu ada ini, terus di animenya kadang nggak ada. Ya. Terus di manganya kadang ada ini, terus di animenya nggak ada. Terus kadang di manganya juga ada pakai apa itu, terus di animenya itu beda gitu. Jadinya kayak kurang realistis Ya. mau nyantuminnya. Tapi ya lebih tepatnya sih ya sama gitu. Kayak nggak boleh tayang gitu ya, kayak terlalu Hard. ya terlalu hard Ya terlalu hard. Kayak apa? atau lebih dewasa. Ya gitu kadang ya. Terus ada juga manga yang tentang pembunuhan itu yang terlalu hard Iya. juga. Nah Terlalu itu di anime sadis. ya itu di animenya tuh dikurangi gitu, atau disensor atau di di scan-nya dibalikan ke tempat lain. dipotong. Ya dipotong. Nah, kenapa seorang itu bisa dipanggil ibu itu gimana? Ya karena dia gimana ya mau ceritakan, dia tuh mempunyai aura yang wibu gitu. Nah terus dia juga kalau keluar kemana-mana itu maskeran, terus pakai jaket itu. Oh. Ini kayak orang tertutup gitu. Intinya tertutup gitu kan, Nah, bukan sama orang lain. iya, terus dia tuh juga kayak kalau lihat nonton anime itu ya kuat gitu, berjam-jam kuat. Iya. Terus kalau ada yang teman datang mungkin iya gitu. Kayak Ngomongnya cuma sedikit. Iya, sosialisasinya tuh kurang dia. Ya. Karena kebanyakan nonton anime. Kalau level-level orang suka anime itu apa sih? Iya, kalau orang suka anime itu mungkin dari awal tuh kayak pertama kan dia tuh baru nonton awal. Ya, newbie. Ya newbie. Terus setelah newbie tuh ada tingkatnya lagi tuh. Ya. Anime lovers itu. Nah, Ya. setelah dia lulus dari anime lovers, ya lebih tepatnya tuh udah hard lagi Ya. tingkatannya tuh dia jadi wibu. Dan setelah jadi wibu, dia jadilah otaku. Otaku tuh lebih parah pokoknya itu Ya. kayak dia tuh kalau bisa tuh nikah dengan animenya. Ya. Pokoknya udah parah. Kalau wibu itu masih ada mending, masih bisa terselamatkan. Otaku ngeri. Kan kalau di Indo itu nikah sama jin, bener nikah sama dimensi lain. Tapi kalau orang luar, orang Jepang, orang yang suka sama anime itu sama aja nikah sama dimensi lain juga. Tapi bedanya mereka lebih ke teknologi ya. Ya itulah. Iya, Ya, otaku. otaku itu lebih hard dia tingkatannya dalam dunia peranime. Nah sekarang kan kayak banyak itu yang ngomongin atau mengkritik ini seorang ibu kenapa bisa dipanggil bau bawang. Ya karena dalam nonton kalau kita nonton anime itu, apalagi kalau yang bergenre komedi itu kadang ada di scan akhirnya tuh shot ending. Ya. Nah, terus di shot ending itu pasti itu kebanyakan yang nonton tuh sedih gitu, nangis. Nah, disitulah dibilangnya bau bawang. Bawang. Nah, juga ada juga scan-scan yang kayak di animenya tuh
NC-nya atau beberapa karakter itu banyak yang nangis. Nah, itulah dibilang bawa-bawa. Jadinya tuh kayak yang nonton anime tuh dia tuh sinkron dengan yang di anime kan banyak yang nangis. Nah, itulah bawa-bawa. Ceritanya terlalu berat, jadi Iya. terbawa. Iya, berbawa perasaan gitu. Kayak Kimi no Na wa, Morino apa gitu. Nggak apalah. Gitu. Ya. Kalau karakter favorit, Kalau karakter favorit banyak sebenarnya. Karakter favorit itu banyak. banyak. Tapi kalau saya sendiri karakter favorit itu Toki Suguro Itu dari anime apa? dari anime Dead Alive. Adalah Ya. Tahun depan udah itu apa lanjut dari season. ya. Kalau yang laki-laki nggak ada sih, cuman waifu aja. Dari gua aja. Iya. Kalau Husbu sih banyak gitu. Cuman kalau Husbu nggak terlalu ini, nggak terlalu cuma Ya. waifu aja. Bedanya waifu sama husbu apa? Kalau Husbu itu untuk karakter yang laki-laki. Kebanyakan orang-orang cewek yang biasanya mempunyai Husbu yang banyak Oh, gitu. iya. Ibu-ibu yang cewek gitu. Tapi kalau waifu itu untuk ya, karakter perempuan, biasanya laki-laki. Ada pesan nggak untuk teman-teman wibu sekalian? Wah, kalau untuk pesan sih ya kurang lebih ada sih dikit sih. Iya. Ya, pokoknya tetap terus kita nonton anime, jangan pernah menyerah, dan ingat apa kata-kata yang ada di dalam anime itu adalah pelajaran yang bisa kita dapat. Ya. Contohnya ya ada beberapa kayak yang saya sebut tadi, Asta juga bisa, terus Naruto juga yang ingin menggapai cita-citanya dia tidak akan pernah menyerah. Banyak sebenarnya anime-anime yang kita bisa mendapatkan ini apa pengetahuan kayak tentang persahabatan, ini politik juga. Kalau di politik dulu banyak kan One Piece. Genosida, Ya, ini sudah juga. pasar gelap. Iya, perbudakan itu di One Piece lengkap pokoknya. Kalau kalian pengen nonton, lihat aja One Piece. Wah, Itu anime paket lengkap. paket lengkap pokoknya itu dari perbudakan semuanya ada itu. Wah. Kalau orang yang tahu apa kehidupannya itu dia merasa kayak menjadi MC, nah dalam sebuah anime gitu, dia tuh kayak ngerasa ya jadi MC gitu. Itu maksudnya level apa itu? Kalau itu sih antara gimana ya? Kalau ini susah dengerinnya, susah. Kalau Jelasin. jelasinnya susah sih. Ya mungkin itu di antara wibu dengan otaku. Bukan Ya. otaku. Dia seolah-olah dia MC di karakter Ya. itu, Dia walaupun itu di dunia nyata dia. Ini kayak setiap perkumpulan itu wah tameng dan Iya. wah pokoknya aku jadi MC gitu. Biasanya kan gitu. Dingin gitu kalau dilihat ada orang yang seolah-olah dia menjadi MC itu kayak hawanya dingin gitu. Iya. Auranya kelihatan. Oke, konten podcast hari ini cukup sampai di sini saja. Untuk teman-teman ibu, jangan menyerah sampai di situ. Terus tonton anime sebanyak mungkin. Tonton terus anime sebanyak mungkin. Iya. Sekarang Karena- banyak anime yang baru itu yang lebih keren dan mantap. Karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye. Arigatou gozaimashita.